جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه شيخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali pada subuh yang cerah ini di dalam tempat yang mulia ini dan di dalam hari yang mulia ini dan di dalam majelis yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala bencana dan tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya akan kita bahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. فتلقى آدم من ربه كلمات أي حفظ آدم من ربه كلمات لكي تكون سببا له ولأولاده إلى التوبة. Setelah Adam melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan akibat tipu daya syaitan, ketika Adam melakukan kesalahan bersama istrinya Siti Hawa yang memakan buah khuldi, kemudian Adam mendapatkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat. Maksudnya Adam
menjaga atau memelihara daripada Tuhannya beberapa kalimat, supaya adalah kalimat itu menjadi sebab bagi Adam dan bagi keturunan Adam kepada taubat. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dunia ini beberapa contoh. Contoh yang pertama, Allah menjadikan malaikat, yang mana di dalam malaikat itu semuanya kebaikan, kada ada keburukan. Lalu yang kedua, Allah menjadikan iblis atau syaitan, yang dimana di dalam iblis atau syaitan itu kan ada kebaikan sama sekali, keburukannya. Nah, lalu kita manusia ada di tengah-tengah. Kadang manusia bisa melakukan kebaikan dan kadang manusia bisa melakukan keburukan. Bisakah kita mencontoh para malaikat? Bisa. Contohnya, kita kada makan dan minum ketika kita sholat. Kita kadang melakukan kejahatan, kejelekan ketika kita sholat. Lalu kita menahan sesuatu yang sunnah ketika dalam keadaan tertentu. Contoh, dalam keadaan kita ketika berihram, natak kuku sunat kalau lah. Nah, ketika berihram itu kada boleh natak kuku. Nikah sunat juga. Nah, bagi orang yang mampu. Tapi ketika berihram kada boleh kita nikah. Nah, artinya kemungkinan melakukan kebaikan itu bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tapi apakah ada juga manusia yang melakukan kejahatan? Ada. Ada seorang orang tua yang sanggup, yang rela untuk membuang anaknya, ada nangka itu. Ada juga seseorang anak yang durhaka kepada kuitannya, ada nangka itu. Nah, artinya manusia ini adanya di tengah-tengah. Nah, apakah anak menuruti malaikat atau menuruti syaitan? Nah, tapi di balik itu semua, setiap kesalahan ketika diiringi dengan taubat, maka Allah akan menerima taubat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla al-ghargharah, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum sakaratil maut, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi taubat ini penting. Kenapa? Karena seseorang itu kalau sudah sampai akhir lalu kada sempat bertaubat, naudzubillah min dzalik, maka rugi. Nah, kenapa kita harus bertaubat? Ya tadi, karena dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu bagaikan racun yang menghancurkan diri kita. Nah, dan kadang-kadang di dalam yang lebih ekstrimnya, dosa itu bisa memutuskan hubungan hamba dengan Tuhannya. Ya Allah. Nah, jadi hamba dengan Tuhan itu terputus hubungannya. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan. Nah, menurut ulama, dosa itu ada 3. Ada dosa itu yang hanya di dalam hati, azam, rencana, niat aja hendak melakukan dosa, cuma kada dilakukan. Itu dinamakan ismun. Nah, itu dosa yang hanya direncanakan tapi belum dilaksanakan. Rencana hendak menzolimi orang, nah, tapi kada jadi. Kada jadinya apa? Lantaran orang itu baikkah lawan kita, atau keadaannya kada mendukung. Nah, itu ismun aja, ismun ngarannya.
Lalu ada dosa ketika direncanakan dilakukan. Nah, ketika direncanakan di hati lalu dilakukan, itu dzambun ngaranna. Nah, dzambun. Nah, dzambun itu dosa yang dilakukan. Lalu ada yang ketiga, ada namanya jirmun. Jirmun ini dosa yang direncanakan di hati lalu dilakukan tapi karena ada penyesalan di hatinya. Nah, ini jirmun. Nah, kayak di surah Yasin ada kalau lah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Nah, jadi mujrimun itu diambil dari kata jirmun. Padanan katanya al-qat'u, memutus hubungan. Nah, jadi seseorang yang melakukan dosa tanpa penyesalan di hatinya itu memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan kita ada. Nah, kayak iblis ketika ingin maksiat kepada Allah, kada ada lalu penyesalan di hatinya. Apa? Ujar Allah, usjudu li Adam. Sujud bagi Adam, sujud kepada Adam. Apa ujarnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, nya dari tanah. No way. Kada ada bahasanya kita tuh kada paker. Nah, kada aku ini Tuhan lagi ujar iblis. Apa aku harus sujud lawan Adam? Nah, itu kan artinya kada ada penyesalan di hatinya. Nah, sedangkan Adam di sini ketika melakukan dosa ada sebuah penyesalan di hatinya. Nah, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi masalah artinya Adam di sini ada penyesalan lalu bertobat kepada Allah. Nah, dengan apa taubatnya? Nah, di sini ada beberapa kalimat yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelum itu terkait masalah bacaannya. Nah, qiraatnya. Kalau Imam Asim itu membaca fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, di situ Adamu. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir itu membacanya fatalaqa Adama mir rabbihi kalimatun. Nah, jadi kalau Imam Asim tadi fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, yang ada di Quran yang kita kebanyakan banyak. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir membaca fatalaqa Adama mir rabbihi kalimatun. Nah, itu ada dua di situ. Jadi apabila ada orang membaca itu jangan disalahkan. Kenapa? Karenanya ada dalilnya. Nah, kalau dibaca Adamu ya jadi fa'il. Nah, jadi orang yang melakukan. Artinya menerima oleh Adam daripada Tuhannya akan beberapa kalimat. Nah, kalimat menjadi maf'ul pada mahalnya nasab. Nah, ditulis kasrah di situ. Karena alamat kasrah bagi jama' muannas salim itu adalah kasrah. Nah, sedangkan Imam Ibnu Katsir membaca fatalaqa Adama. Menerima atau telah datang akan Adam daripada Tuhannya oleh beberapa kalimat. Jadi kalimat itu jadi fa'il kalau menurut Imam Ibnu Katsir. Kalau masalah gramatika bahasanya, nah, terserah aja nak membaca. Cuma yang paling banyak kita dibaca kalau fatalaqa Adama mir rabbih, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, itu. Kecuali P4 MTQ misalkan ada kan disuruh membaca qiraat. Nah, wajib baca qiraat. Nah, kalau yang baca hari-hari ini pakai yang kita kebanyakan aja. Kalau orang nggak ada tahu kan. Qala Sa'id ibnu Jabir, berkata oleh Sa'id bin Jabir daripada Ibnu Abbas bahwasanya kalimat yang dimaksud yang dibaca oleh Nabi Adam setelah melakukan kesalahan itu apa? La ilaha illa anta subhanak wa bihamdik amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, wa bihamdika, dan dengan
segala pujian kepadamu. Amil tusuan, aku telah melaksanakan, aku telah melakukan kejahatan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menzolimi diriku sendiri. Faghfirli, maka ampuni aku. Innaka anta khairul ghafirin, sesungguhnya engkau adalah maha yang sepaling baik pengampun. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi Adam. Nabi Adam mengakui bahwasanya beliau menzolimi nafs, menzolimi dirinya sendiri. Apa maksud zolim di sini? Zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahalih. Zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zolim ngarannya. Pokoknya sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim ngarannya. Meletakkan kekuasaan pada tempat bukan pada tempatnya, zolim. Meletakkan amanat bukan pada tempatnya, zolim. Meletakkan janji bukan pada tempatnya, zolim. Pokoknya sesuatu yang bukan pada tempatnya itu zolim ngarannya. Dan itu dipertanggungjawabkan karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya zolim. Kayak Adam, kenapa beliau mengaku bahwa sidin zolim? Kan meletakkan bukan pada tempatnya. Disuruh jangan mendekati, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon, tapi di tempat diparaki kalau lah pohon itu. Nah, artinya perintah itu kada sesuai tempatnya. Nah. Lalu sambungan dari kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, dan dengan segala pujian kepadamu. Amil tusuan, aku telah memperbuat suatu kejelekan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menzolimi diriku. Farhamni, maka kasihilah aku. Innaka anta khairur rahim, sesungguhnya Engkau sepaling baik pengasih. La ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, dan dengan segala kepujian bagimu. Aku telah melakukan kejelekan dan aku telah menzolimi. Wa zalamtu nafsi, dan aku menzolimi diriku. Fatub alayya, maka terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah maha penerima taubat dan maha pengasih. Selama seseorang hakun bertaubat, insyaallah diampuni aja. Nah, ini pernah terjadi kepada seorang di zaman Rasulullah. Namanya ini Wahshin atau Wahsy ibnu Harbi. Seorang budak dari Ethiopia kan? Nah, dari Afrika. Nah, Wahsy bin Harb ini adalah seorang budak orang Yahudi. Dan dia inilah yang membunuh pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Nah, Wahsy. Suatu ketika Wahshin ibn Harb ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapat hidayah artinya apa? Hendak bertaubat, hendak masuk Islam. Cuma ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjanggal dirinya, yang sehingga ini kada wani ragu masuk Islam ini. Lalu inya mengirim surat kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, aku ini sebenarnya hendak masuk Islam. Cuma ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana ayat ini membuat aku ragu, apakah aku diterima masuk Islam atau kada. Apa bunyi ayatnya? Walladzina la yad'una Allah walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazduna wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Di dalam Al-Qur'an itu ada ujar Wahsy bin Harb, bunyinya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan orang-orang yang tidak membunuh selain jalan kebenaran dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan semua itu maka dia telah berdosa. Nah, sedangkan aku, ujar Wahsy bin Harb, ketiga-tiganya aku lakukan. Pertama, aku menyekutukan Allah.
Yang kedua, aku membunuh orang. Yang ketiga, aku berzina. Nah, di mana ada celah di sini aku untuk bertobat? Ujar Wahas bin Harb. Artinya takut, ragu, kada kawa nih, hendak kayak Islam, cuma ada satu ayat yang menjanggal. Lalu dibalasi oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Rasulullah, illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yubaddidullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti kejahatannya dengan kebaikan. Lalu dibalasi lagi oleh Wahas bin Harb. Ujar Wahas bin Harb, ini ayat ada syaratnya, harus amal soleh. Sedangkan aku ini kada tentu kau melaksanakan amal soleh. Kada kau melaksanakan amal soleh, jadi aku nih masih kada anu lagi nih, masih kada yakin lagi nih kayak apa cara. Nah. Lalu dikirim lagi surat oleh Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Nah, lalu dibalasi lagi oleh Wahas bin Harb, masih takutan ulun. Artinya ulun nih masih bersyarat nih, nah. Karena ulun nih masih merasa mensyirikkan Allah, kira diampuni Allah ke kada. Artinya belum ada nang kana. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita, isyarat. Ketika seseorang minta tunjuki kepada kita, maka tunjukinya dengan yang masuk dengan logikanya. Nah, makanya kalau lah berpandir dengan orang itu, nang sesuai dalam tahapannya, sesuai dengan kedudukannya. Nah, kalau kita berbicara terlalu tinggi, inya kita kada apa nih? Kada masuk di inya. Kan ada kisah seorang pemuda kalau lah yang telah membunuh 99 orang, seikong lagi 100, lalu hendak taubat. Itu kalau ini masyhur aja bang cerita ini. Hendak taubat, lalu datang kepada seorang pemuka agama, Ustadz, Kiai, ulun ini hendak taubat, cuma ulun ini sudah membunuh 99 orang. Apa ujar Kiai ini? Kada ada ampun bagi ikam, karena 99 orang sudah dibunuh. Nah, dalam hatinya ini mengganapi 100 ini tak bunuhnya, kalau 100 artinya salah pander aja nih. Datang lagi ke seikongnya, ulun ini sudah membunuh 99. Lalu tadi ada kiai, ulun bunuh juga mengganapi 100 karena salah pander. Pian kehendak jual yang 101 nya. Apa ujar sidin? Nah, artinya seseorang itu selama inya kada musyrik, inya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketepatan dalam berbicara ini. Nah, lalu yang terakhir ketika itu dikirimi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahas bin Harb ini. Wahas bin Harbi, nah maksudnya. Sebuah atau satu ayat yang masuk ke dalam hatinya. Apa bunyi ayatnya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, asrafu ala anfusihim, orang-orang yang di luar batas atau melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu, jangan engkau putus asa, mir rahmatillah, daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Di sini kan ada syaratnya. Ayat ini ketika seseorang melakukan kesalahan, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kan ada syaratnya kalau lah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya.
Nah, di sini lalu ayat ini masuk ke dalam hatinya, inya masuk Islam. Pembunuh yang dibunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, yang digelar oleh Rasulullah As'adullah, singa Allah. Yang ketika beliau berperang ini pokoknya musuh kayak apa aja dihadapi sidin. Harat orangnya hebat. Kawa dibunuh oleh Wahash bin Harb dan sangat menyedihkan pada saat itu. Beliau ditusuk dari bawah pinggang sampai tembus di antara paha. Ini pinggang tucuk oleh Wahash bin Harb, tembus di antara dua paha nih, tombaknya. Kada cukup sampai di situ, dicabik-cabik awak sidin, lalu hati sidin ini, jantung ini diambil lalu dimakan oleh seorang yang bernama Hindun pada saat itu. Hindun ini abahnya dibunuh oleh Hamzah pada ketika peperangan Badar. Ini mah ada dendam, ujarnya kayak namunya Hamzah mati, aku makan jantungnya. Pas mati dibelah jantungnya, diambil dimakan. Nah, ini luar kejamnya tuh. Nah, kejam benar. Dibunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Menyekutukan Allah lagi, karena orang Yahudi kan. Belum lagi perbuatan dosa lain. Cuma akhirnya taubat. Nah, jadi artinya kita manusia ini kada berhak menghakimi orang. Nah, itu aja sudah. Kayak apakah kelakuan orang? Di hati kita doakan mudah-mudahan taubat. Kita mohon maaf, hari-hari yang kita melaksanakan ibadah nih kita kada tahu akhir kita kayak apa. Makanya dalam doa kalau kita selalu meminta Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kita selalu minta kepada Allah, mudahan kita ini husnul khotimah dan dijauhkan daripada su'ul khotimah. Karena kita kada tahu pengakhiran akhir kita itu kayak apa. Tapi satu hal yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat, bahwasanya kita kada berhak menghakimi orang. Nah, ini masalah taubat lah. Masalah taubat. Artinya kayak apapun masa lalu orang, ketika ia hendak bertobat, maka ia akan dimuliakan oleh Allah. Ada orang pemabuk, pembunuh, bahkan anaknya seorang dibunuhnya, lalu memerangi akan Islam. Tapi kalau Allah berkehendak memberikan hidayah, akhirnya dia disandingkan dengan Rasulullah SAW. Bahkan kuburnya pun disandingkan dengan Rasulullah. Bahkan setiap nama Rasulullah disebut pasti ada namanya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Kayak Umar tuh pembunuh, pemabuk, bahkan anak beliau sendiri bebinian dikuburnya hidup-hidup. Tapi ketika Allah berkehendak, luar biasa, dia menjadi orang yang sangat mulia. Kubur aja kan betatai kalau lawan Rasulullah tuh. Apalagi di surga. Nah, jadi mudah-mudahan kita juga kayak itu tuh. Nah, kita artinya selalu bertobat atas kesalahan kita. Wa qala Mujahid wa Qatadah, dan menurut Mujahid dan Qatadah, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam sebagai bentuk taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Rabbana zalamna anfusana. Kita hafal aja berataan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami. Kenapa dibawa dengan Rabbana? Dibawa dengan Rabbana zalamna, dibawa dengan kalimat jamak di situ atau kalimat kami. Karena kan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, kada sorangan aja nih. Kada Rabbana zalamtu nafsi, kada kayak itu. Tapi Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau kada memberi maaf kepada kami, wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami daripada orang-orang yang rugi. Ini doanya Nabi Adam alaihissalam. Ini kalau kada salah ada juga di dalam surah Al-A'raf ayat 23 kalau kada salah. Itu kan kita baca hari-hari tuh doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalimi diri kami,
Dan jikalau engkau kada mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, maka kami akan jadi orang-orang yang rugi. Nah, kita mengakui kita telah menzolimi diri kita, tapi kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua pendapat, ada yang menyatakan dari kalimat yang pertama tadi, ada yang menyatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena kan syarat taubat itu ada 3. Kalau lah istighfar di mulut, menyesal di hati, dan bercita-cita kada melaksanakan itu lagi. Itu kalau lah idmar. Nah, bercita-cita kada melaksanakan, kada hendak lagi beparak. Jangankan menggawi beparak aja kan kada hendak lagi. Kada hendak lagi aja. Kada hendak lagi. Jadi paksa kawan, hanya sekali orang maksa. Barangnya jadi paksa hanya sekali. Nah, jadi mun orang yang bujur-bujur kada hendak lagi itu, taubatan nasuha itu biar kayak apa orang membawai kada mau. Ketika Umar bin Khattab kan dahulu sebelum larangan khamar, kan khamar itu memang sudah adat kebiasaan orang Arab nih. Sebelum itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan banyak sahabat yang masih melaksanakan itu karena kan kebiasaan mereka minum khamar itu. Nah, pada saat itu Umar sudah masuk Islam. Lalu ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kenapa kada minum lagi? Aku ujar Umar, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika aku memilih Islam, jangankan aku melaksanakan itu, berniat tadi kan kada ada lagi aku hendak itu. Nah, kada hendak lagi ujar Umar. Kalau sahabat yang lain masih ada, masih minum-minum itu kan. Kalau Umar dasar kada mau lagi, seputus selalu. Nah, ini nang bujur-bujur taubatan nasuha ini. Bahkan orang yang tadinya luar biasa garangnya, luar biasa tegasnya, luar biasa penyarikannya, ketika masuk Islam menjadi orang yang paling rancak menangis. Umar itu pokoknya dari antara sahabat itu yang paling rancak menangis ya Umar bin Khattab. Sedikit-dikit menangis. Amun Rasulullah menangis juga sidin. Amun Rasulullah tertawa juga sidin. Artinya penangisan benar. Kenapa ya tadi Allah melembutkan hatinya. Fataba alaih, maka Allah menerima taubat Adam. Ay raja alaihi birrahmah wa qabulit taubah. Allah kembali atas Adam. Maksud kembali ini artinya Allah menerima taubat Adam birrahmah, dengan kasih sayang Allah, wa qabulit taubah, dan menerima taubat Adam. Nah, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang maha penerima taubat. Ay ar-rajja'u, orang yang sangat cepat kembali ala ibadihi bil maghfirah. Artinya Allah itu sangat cepat merahmati, menerima taubat hamba-hambanya yang akan bertaubat. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada dikatakan, Lallahu afrahu, Allah itu sangat senang ala ibadihi, atas hambanya yang taubat. Allah itu lebih senang atau sangat senang kepada hambanya yang taubat. Senangnya itu lebih senang daripada seseorang yang dalam perjalanannya kehilangan kendaraannya. Ada kita misalnya tulak, lalu makan di warung, pas hendak tulak sepeda motor hilang, kada sampai di situ sandal pagat pulang, habis di situ dompet hilang, apalagi hari hujan, guntur patir, luar biasa. Dalam keadaan seperti itu kan putus asa nih, aduh kayak apa, duit kada ada, sepeda motor hilang. Lalu pada saat kita galau itu, kita sedih, ada orang menjulungi sepeda motor hanyar. Wah, dompet lo isi-isinya. Hanyar sepeda motor, pun kita buruk misalnya sepeda motor. Diberi orang duit segala macam. Kayak perasaan kita. Suka benar Allah lah. Wah, luar biasa senang. Nah, Allah lebih senang daripada itu. Ketika orang itu bertobat,
Wah, luar biasa Allah itu senangnya. Lebih senang daripada keadaan yang seperti tadi. Kalau bahasa kiasnya seperti itu. Senang benar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu hadis ujar Allah, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku ini sesuai sangkaan hambaku. Dan wa ana mauhina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingat aku. Jadi setiap kita mengingat Allah, Allah ada bersama kita. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingat aku, ya Allah, aku akan mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Dan apabila dia menyebut aku di dalam kumpulan manusia, maka aku akan menyebut namanya di kumpulan malaikat. Wah. Kita nih banyak kayak ini. Lalu kita sebut nama Allah. Nah, kan di padang orang banyak, maka nama kita akan disebut oleh Allah di antara para malaikat. Wa in iktaraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Dan apabila seorang hamba itu mendekat kepadaku sekilan, maka aku akan mendekati kepadanya sedapak gitu. Ketika kita berniat nih hendak taubat lawan Allah, Allah itu sudah berdahulu membuka pintu taubat pada kita. Dan ketika seseorang itu berdekat kepadaku zira'an, sedapak, maka Allah akan berparak kepadanya. Siapa itu? Tadi kan sampai sedapak, sejengkal, ini sedapak. Artinya ketika kita parak Allah, Allah lebih dulu berparak kepada kita. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Dan apabila seseorang hamba itu mendekati aku berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan cara berlari, ya Allah. Nah, ini kiasnya. Apa maksudnya? Ketika kita hendak bertaubat lawan Allah, artinya Allah lebih dahulu menerima taubat kita. Hanya kita berniat, Allah sudah menerima taubatnya. Nah, ini luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan segala kasih sayang Allah kepada hambanya ini, kita patut bersyukur. Apa kita syukur kita? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena ujar Imam Nawawi, alhamdu ra'sus syukri. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu adalah biangnya, pimpinan segala syukur. Jadi apapun nikmat yang kita dapat, alhamdulillah, itu luar biasa. Itu ra'sus syukri dah. Itu apa? Kepalanya, pimpinan segala syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau kau dapat musibah mau ucap alhamdulillah, pak terjajak paku, alhamdulillah. Ditabrak orang, alhamdulillah. Jangan menyumpah-nyumpah. Kita kan kadang kita nyumpah tuh bang, kucing kada tahu gitu sepak tuh kan. Hanya cangang kayak itu ya. Apalagi mau ambil iwak, itu hilang tuh bang kucingnya. Kada lawan sepak-sepaknya, lawan pangkung-pangkungnya. Nah, ini gitu. Jadi artinya apa? Kita disuruh bersyukur setiap saat. Nah, innahu huwat tawwabur rahim, ay al-balighu fir rahmati. Maksud pengasih di sini adalah Allah yang menyampaikan atau maha penerima fir rahmati dengan rahmatnya, liman mallat ala taubat, bagi seseorang yang menghendaki atas taubat. Jadi artinya apa? Ketika kita bersalah, ketika kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kekhilapan, maka bersegeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 38 dan seterusnya mengenai hikmah diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم جمال